Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zidan Andrian dari kelas MI 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Yang kedua adalah ruang lingkup. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Tujuan hukum Islam. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi atau pokok dasar yaitu memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kesamaan dan sumber kemerdekaan. Sumber hukum Islam Musleh menjelaskan, dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. War itu coba beneran coba. War itu tuh. Tapi harus di setting dulu. Setting dulu. Enggak apa, controllernya setting dulu. Gimana gua digesernya? Gua setting. Caranya enggak gitu, ini apa driver itu ngerit gitu ngebaca. Nah, tuh. Jangan sabar. Setting. Sifat hukum Islam. Aspek insaniyah atau kemanusiaan ini merujuk pada serius gua. Persaudaraan antar umat manusia yang bersifat universal Tanpa memandang agama, suku, ras atau bangsa. Ngekres. Contohnya adalah sikap toleransi dan kerjasama antar individu dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Oh, gitu. Dan yang kedua adalah Kotak. Robaniyah atau ketuhanan. Ini berkaitan dengan orientasi dan tujuan yang selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kegiatan dalam agama Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti terlihat dalam doa iftitah yang menyatakan bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aspek syamilah atau komprehensif. Yang pertama adalah pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum untuk mengembangkan individu yang berilmu dan berakhlak baik. Yang keempat aspek samawiyah atau wahyu. Pertama adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu utama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber ajaran dan hukum Islam. Yang kedua hadis, catatan tentang ucapan, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, berasal dari wahyu dan inspirasi ilahi. Bukan ada coklat. Tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama atau hifz al-din. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang A yaitu memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang B adalah memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contoh, sholat jamaah dan sholat qasar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. C. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Contoh, menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Yang kedua yaitu memelihara jiwa, hifz al-nafs. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 perangkat. Yang pertama yaitu memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat. Contoh, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
Yang kedua adalah memelihara jiwa dalam peringkat hajiat. Contoh, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan dan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya. Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyah. Contoh, diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah memelihara akal atau hifz al-akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara akal dalam peringkat daruriyat. Contoh, diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak ditegakkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiat. Contoh, dianjurkannya menuntut ilmu sepengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah memelihara akal dalam peringkat tahsiniyah. Contoh, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 4. Memelihara keturunan, hifz al-nasl. Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Bisa seharusnya. Yang pertama yaitu memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat. Contoh, disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kedua, memelihara keturunan dalam perangkat hajiat. Contoh, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu itu pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyah. Contoh, disyariatkan hitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Yang kelima adalah memelihara harta atau hifz al-mal. Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama adalah memelihara harta dalam peringkat daruriyat. Contoh, syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiat. Contoh, hak syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Yang ketiga adalah memelihara harta dalam peringkat tahsiniyah. Contoh, ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli. Sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Sumber hukum Islam. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih bagimu dan lebih baik akibatnya. Fungsi hukum Islam. Fungsi hukum Islam ada 4. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah. Hukum Islam memberikan pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah mereka, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga cara bagi individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan spiritual mereka. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam mendorong umatnya untuk mendorong kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan seperti memperbaiki perilaku sosial, membela keadilan, dan menentang ketidakadilan.
Yang ketiga adalah fungsi zawajir. Hukum Islam mengatur hubungan antara individu baik dalam konteks pernikahan, warisan, perjanjian dan sebagainya. Fungsi ini mencakup aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antara individu. Dan yang keempat adalah fungsi tanzim wa islal al-ummah. Ini merujuk pada fungsi hukum Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan politik umat muslim secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat serta memelihara persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam. Sekian materi dari saya tentang hukum Islam. Saya Muhammad Zidan Azran dari Manajemen Informatika kelas 2A. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.